Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lena Kupiadi dengan NPM 2317051056. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan ketiga yaitu metode inferensi pada mata kuliah Sistem Pakar pertemuan ketiga. Untuk selanjutnya saya berikan. Yang pertama itu kita ke materi terlebih dahulu. Di sini saya mengambil materinya dari skrip, yaitu metode inferensi dalam sistem pakar. Apa sih metode inferensi? Inferensi itu merupakan proses untuk menghasilkan informasi dari fakta yang diketahui atau diasumsikan. Inferensi adalah konklusi logis, logical conclusion, atau implikasi berdasarkan pada informasi yang tersedia. Dalam sistem pakar, proses inferensi dilakukan dalam suatu modul yang disebut inference engine atau mesin inferensi. Ketika representasi pengetahuan pada bagian knowledge base telah lengkap, atau paling tidak telah berada pada level cukup akurat, maka referensi pengetahuan tersebut telah siap digunakan. Sedangkan inference engine merupakan modul yang berisi program tentang bagaimana mengendalikan proses reasoning. Sesuai dengan tujuan sistem pakar untuk mengembangkan dan memasyarakatkan serangkaian usulan jawaban dari suatu masalah, untuk itu sistem pakar memiliki suatu strategi penalaran atau inference, di mana di dalam proses penalaran itu akan ditemukan berbagai macam jawaban. Inference ini memiliki dua metode, yaitu yang pertama backward chaining, yaitu penalaran berdasarkan tujuan. Metode ini dimulai membuat perkiraan dari apa yang akan terjadi, kemudian mencari fakta-fakta, evidence, yang mendukung atau membantah hipotesa tersebut. Backward chaining adalah suatu alasan yang berkebalikan dengan hipotesis. Potensial konklusinya mungkin akan terjadi atau terbukti karena adanya fakta yang mendukung akan hipotesis tersebut. Dengan kata lain, prosesnya dimulai dari initial hypothesis or goal, hipotesa awal atau tujuan, melalui intermediate hypothesis of subgoals, hipotesa lanjutan atau bagian dari tujuan, yang akan memeriksa semua hipotesa yang ada, apakah hipotesa itu benar atau salah, sehingga pada akhirnya akan menuju suatu advance atau fakta. Untuk contohnya itu R1 if A, N, C, dan E, R2 if D, N, C, dan F, R3 if B, N, D, dan F, R4 if B, dan C, R5 if F, dan G. Di mana sebagai acuan diketahui bahwa fakta A dan B adalah true, benar, dan G adalah goal, tujuan. Dengan metode backward chaining, kita akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Langkah 1, mencari dasar kebenaran dari tujuan berdasarkan fakta yang ada, di mana sebagai acuannya kita sudah mengetahui bahwa A dan B adalah benar. Langkah kedua, kita melihat R5 menunjukkan bahwa jika F benar, maka G benar. Dari itu, maka kita akan melihat R2 dan R3. R2 dan R3. Langkah 3, R2 menunjukkan bahwa dia belum tentu benar sebab dia tidak termasuk dalam fakta acuan, sehingga R2 tidak bisa digunakan, maka tidak akan melihat ke kaidah yang lainnya, yaitu kaidah R3. Bisa kita lihat. Lalu yang keempat, pada kaidah R3 kita ketahui sesuai fakta acuan yang ada bahwa adalah B benar. Selanjutnya kita akan melihat apakah E benar. Pada kaidah R1 sangat tergantung dengan kebenaran A dan C. Karena A diketahui sebagai fakta acuan adalah benar, selanjutnya kita akan melihat apakah C benar dengan melihat R4. Lalu R4 menunjukkan bahwa C adalah benar karena B adalah benar. Dari langkah di atas dapat kesimpulan bahwa G adalah benar. Seperti ini logiknya. Lalu untuk forward chaining adalah suatu alasan yang masuk akal dari fakta untuk mendapatkan kesimpulan atau conclusion dari fakta tersebut. Penalaran ini berdasarkan fakta yang ada. Jadi ini ada dua pendapat mengenai pelaksanaan metode ini. Pertama dengan cara membawa seluruh data yang didapat ke sistem pakar. Kedua dengan membawa bagian-bagian penting saja dari data yang dapat ke sistem pakar. Cara pertama lebih baik digunakan jika sistem pakar terhubung dengan proses otomatis dan menerima seluruh data dari database. Cara kedua menghemat waktu dan biaya dengan mengurangi data dan mengambil data yang dianggap perlu.
Sebagai contoh seperti kasus di atas, maka berdasarkan metode ini langkah-langkah yang diambil adalah seperti yang sudah tertera di sini. Ini mengarah kesimpulan, namun efisiennya tergantung dari kondisi masalah yang dihadapi. Jika suatu masalah memiliki premis yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan conclusion, maka strategi yang ditawarkan adalah forward chaining. Sebaliknya, jika jumlah premis lebih banyak dibandingkan dari conclusion, maka strategi yang ditawarkan adalah backward chaining. Nah, lanjut kita ke soalnya. Manakah yang benar mengenai efisiensi antara forward chaining dan backward chaining? Itu jawabannya forward chaining lebih efisien jika kan ada forward chaining lebih efisien jika jumlah premis lebih sedikit dibanding kesimpulan. Enggak, ini salah. Forward chaining lebih cocok bila banyak fakta awal tersedia dan goal belum spesifik. Tidak, forward chaining lebih cocok bila sistem menerima data real time secara terus-menerus. Tidak, forward chaining lebih efisien jika jumlah kesimpulan lebih banyak dibanding premis. Betul. Kita lihat dari sini tadi. eh ini forward chaining dibandingkan premis. Forward chaining jika jumlah premis lebih banyak dibandingkan dari conclusion, maka ini nih, jika suatu masalah memiliki premis yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan conclusion, maka strategi yang ditawarkan adalah forward chaining. Dan jika jumlah kesimpulan lebih banyak dibandingkan premis, dia disarankan menggunakan forward chaining. Seperti itu. Nah, ini untuk jawabannya. Ini untuk penjelasannya, forward chaining efektif untuk kasus monitoring atau diagnosa awal ketika banyak fakta awal sudah diketahui, tetapi tujuan akhir atau goals-nya belum jelas. Jadi yang benar itu adalah D. Sekian penjelasan dari soal saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.